Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hoki Podcast. Mantap sekali. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber bintang tamu yang baru-baru ini viral di segala sosial media karena berdiri di antara. Luar biasa sekali di semua story-story Instagram full. Jangan dulu dibungkus kayaknya. Nanti dia disorot baru dibungkus. Tidak apa-apa. Ini dia Ketua Sapma Kota Palu. Kesel itu sebelum. Kan Dagilangku ini, kan Dagilangku. Oke, yang penting Sota-Soti. Ya, maju toh. aman. Nanti kan dilepas lagi. Susah Luar juga biasa. konsepnya ini. Luar biasa. Pakai tutup ini. Tidak, kita mengalir saja toh. Iya. Setelah lalu baru dibuka sobat tekel. Itu ya Pak Teker. Ini mending tidak pakai baju juga tiap orang di podcast. Konsepnya Ranga, konsepnya digunting sambil ditanya. Iya. Tapi kan oke. sudah kentara tadi. Nah. Sebentar mau dibuka, dapat lihat ulang. Nah, Bukan sama kerjain. Nah, mana lihat ini? Tidak. Oh, tidak aman. Oke, sip. Ini saya punya yang bagunting ini biar kau bagoyang macam apa. Oke. Dijamin kemulusannya. Oke. Dijamin kemulusannya. Diatur saja. Siap. Ketua Sapma. Jadi saya ini saya ini mau bertanya ini bukan karena memang dipersiapkan pertanyaan, memang karena betul-betul sudah kosong. Saya tidak tahu bukan terserah orang mau bilang apa, tapi daripada saya pantau toh. Yang saya mau tanya ini apa bedanya Sapma dengan Pemuda Pancasila? Kalau Pemuda Pancasila itu ormas, organisasi masyarakat. Nah, dia lebih ke apa ya? Dia lebih banyak bergerak di lingkungan masyarakat yang luas. Oke. Nah, kalau Sapmanya ini OKP, organisasi kepemudaan. Nah, rata-rata itu organisasi kepemudaan itu ada di kalangan mahasiswa. Oh. Tapi Sapma ini dia sampai di kalangan pelajar juga, Oki. Sampai SMA, kita punya sampai SMA-nya. Begitu kira-kira. Berarti yang membedakan apa? Bajunya saya lihat juga agak mirip-mirip, warna orange hitam. Oh iya, karena ini Sapma lahir dari Pemuda Pancasila. Papanya ini Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila papanya, Iya. lahirlah ini anaknya. Lahirlah anaknya. Anaknya itu Sapma. Sapma banyak, selain Sapma ada juga Sri Kandi. Sri Kandi itu dari anaknya Pemuda Pancasila juga? Iya, sayapnya juga. Tapi itu Sayap, Sri Kandi, istilahnya. iya itu untuk perempuan-perempuan lah, ibu-ibu. Begitu, agak tegang ya kalau digunting begini bercerita. Tidak juga sebenarnya. Tidak, itu informasi. Ya, tidak. Memang podcast ini podcast serius. Tidak ada memang agak tegangan. Memang sebenarnya Sri Kandi untuk perempuannya. Ya, ada juga Koti namanya. Koti? Komando Inti Mahatidana. Itu dia bagian kayak bahasa-bahasa gampangnya saya kasih tahu ya. Oke, Lebih kayak yang ringan lah. pengamanannya lah. Berarti yang kalau ada di pesta-pesta Koti. Ya, itu. Yang pakai baret-baret. Ya, cocok. Nah, dorang itu untuk jadi Koti begitu ada DP pelatihan kayak Ada. di Ormik di Paneki tidak sama. Ada. Dorang ada kaderisasi. Jadi di Sapma, di Pemuda Pancasila, Koti itu ada kaderisasinya dan kita ini kan organisasi semi militer. Oke. Nah, yang kalau Koti itu dia punya kaderisasi itu lebih berat karena fungsinya pengamanan yaitu jadi yang kader mereka itu yang latih lah ibaratnya begitu itu militer, tentara rata-rata. Oke. Iya. Berarti memang dibekali skill. Iya, Tidak bisa skill. jadi lihat kau jadi ini jadi ini. Tidak. Tetap harus ditentukan di Pemuda Pancasila tadi. Begitu Berarti dia. sebelumnya itu Pemuda Pancasila dulu atau Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila baru kayaknya saya di Sapma begitu. Atau Ya, beda juga. Tidak, Sapma ini kan anak. Dia lahir karena ormas ini kan papanya. Iya, papanya. Ya, jadi untuk menciptakan kader-kader selanjutnya penerus Pemuda Pancasila ini diciptakanlah Sapma. Jadi Sapma ini kepanjangannya supaya saya kasih tahu memang saja. Iya. Toh, Iya. Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Nah, Komiu sekarang ketuanya di Palu. Ya, di Kenapa Kota tidak Palu. di langsung Pemuda Pancasila? Sapma ini ada durasi waktunya. Oh, saya sudah tidak mahasiswa, berarti saya Pemuda Pancasila sudah. Yang penting dia pernah pelajar saja. Pernah pelajar gabung di. Nah, cara masuknya misalnya saya ini. Apakah saya mau pilih kayaknya
lebih bagus di Sapma karena ada Komiu, orang yang saya kenal. Ada Awe juga story sepeda, dia sering story sepeda, dia sering story di lapangan futsal. Saya punya kedekatan dengan Awe, saya lebih mau masuk di Sapma. Caranya bagaimana dia? Sapma itu tidak ribet, Oki. Jadi masuk saja dulu. Sebenarnya kan proses tingkatannya itu kan dari SMA sudah kita sudah menjaring kader kan yang ada di sekolah-sekolah untuk kita kader, terus kita latih, kasih pemahaman biar tahu organisasi ini juga seperti apa kan. Nah, jadi kalau untuk masuk itu masuk saja, mendaftarkan diri, terlibat terlibat aktif sama teman-teman yang lain. Kayak begitu. Nah, kalau Sapma ini kan dia kayak masih kalau kita orang toh saya ambil anu saja yang ringan toh karena saya kasihan orang yang tahu orang. Saya cuma punya satu komunitas stand up Indo Palu. Stand up Indo Palu itu kita orang 1 minggu ada 2 kali ketemu minimal, sharingnya sama open mic. Tapi kita orang anak stand up, kita orang tahu oh malam Jumat nongiri ini, malam Sabtu open mic. Nah, kalau Sapma itu juga tidak itu kan masing-masing, kalau di komunitas kan masing-masing kesepakatan kan dari forum toh teman-teman. Nah, di Sapma ini kan juga ada aturan-aturan organisasinya, ada peraturan organisasi. Jadi kalau misalnya kita mau menyepakati sesuatu yang kita mau putuskan, ya kita harus rapat, ambil rapat, diplenokan, ada namanya rapat pleno, seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan itu tidak semena-mena, jadi harus kita rapatkan dengan seluruh pengurus. Oke, tidak, maksudku kan ada kalau stand up di bidang open mic dia tiap minggu, dia tahu jalurnya apa. Kayak ada beberapa komunitas seni, dia teater ya senian. Nah, kalau sama ini berarti tergantung apa dibicarakan begitu di dalam. Iya. Tidak tiada dia spesifik ini toh. Kan banyak bidang-bidangnya toh. Banyak bidangnya, ada 12 bidang saya kalau tidak salah. Ya. Saya lupa sudah karena sudah terlalu lama saya tidak lihat PO tuh. Berapa tahun Sokomi jadi ketua? Sudah mau 2 periode. 2 periode ini ada. Ini mau musab sebenarnya nih, mau pergantian ketua lagi. Selama 2 periode menjadi ketua Sapma itu, ada tidak yang sudah jujur jengkel kayak mengaku saya jengkel sekali dan Rajalin, atau cuma berani di belakang saja? Saya tidak tahu kalau orang itu. Intinya saya terbuka orangnya. Saya selalu bilang sama saya punya pengurus-pengurus, apa yang tidak disenangi disampaikan. Kita terbuka, mending bicara di depan, jangan bicara di belakang. Itu prinsipku. Lebih baik kau to the point saja toh. Lebih baik di muka bicara, jangan bercerita di belakang macam apa. Kalau kau terima, ketemu di luar kita. Karena pernah saya dengar. Kalau memang kau terima, ketemu di luar kita. Karena pernah saya akui kau. Tidak setengah mati sama lawan ini. Apakah aku leher? Tapi Komiu sebagai ketua sama konsep podcast ini menarik tidak? Pertama tuh menarik. Konsepmu menarik, Oki. Daripada digunting tidak ada apa-apa. Iya betul juga. Tapi ini ya mau diapa? Tetap ada ridersnya toh. Kalau bintang tamu itu kan. Ini sudah ada Pleasure. Oh iya, Pleasure. Kopinya bola terbaik memang. Pizza salmon, tutup tadi jam 10. Minta maaf ini agak tidak sesuai riders. Minta maaf Jo, ketua sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini sebuah. Tunggu, saya tanya dulu kau juga, Oki. Ini kan kita bercerita saja toh. Santai saja. Ini kan santai-santai saja juga toh. Iya. Tidak, saya Sapma menarik karena banyak yang saya tahu. Iya, tidak apa-apa. Jadi Sapma ini kan banyak juga orang bilang apa segala macam. Iya, maksudnya karena pemuda Pancasila, preman apa? Tidak juga. Preman, iya banyak yang bilang begitu preman di acara dulu. Dulu betul. Oh, di acara-acara syukuran itu. Sempat jadi meme itu. Oh, kan banyak di medsos itu. Banyak di medsos. Itu yang paling umum. Iya, biasa kan juga begini karena Sapma ini ormas. Jadi biasa kan orang juga minta untuk pengamanan di wilayahnya. Sapma bisa memberikan itu juga, memberikan pasukan untuk pengamanan misalnya acara-acara untuk sipil. Iya. Nah itu Sapma diberikan soal itu juga, dikasih dorang. Jadi ya memang fungsinya kita ini kan ormas. Ormas. Ya kan ormas kemasyarakatan itu kan ya harusnya bisa bermanfaat di lingkungannya toh. Kayak begitu. Kebetulan saja itu. Kalau dia makan di pesta itu berarti dia lagi bertugas, bukan bapaknya. Bukan kan? Iya, orang ini kadang orang tahu. Kebanyakan orang yang dikiranya
Nah, berarti Sapma dengan itu berarti dorong sama cuman sayapnya. Jadi yang besarnya ini pemuda Pancasila Iya, kita. adalah ini anaknya namanya Sapma, Komiu ketuanya. Bajunya mirip-mirip saja itu. Tidak ada yang membedakan Iya. antara baju. Ada yang membedakan. Kalau pemuda Pancasila loreng full. Kalau kita orang ini, kalau kau perhatikan tadi bajuku belakangnya lebih banyak hitam. Oh, karena itu saya Ya, bilang. kalau mahasiswa, Informasi nih. kalau mahasiswa punya komisariat, ada yang namanya komisariat di naungannya cabang Kota Palu misalnya toh, Iya. itu lebih banyak dominan hitamnya. Iya. Jadi ditahu, oh ini dari kader mahasiswa, pelajar, ini kader pengurus cabang, pengurus wilayah, oh ini pemuda Pancasila. Jadi kita itu saling tahu semua. Jadi hierarkinya juga jelas toh, seperti itu. Oke. Nah, tapi Komiu selain di Sapma kan ada juga di HIPMI toh? Ya, di Dia HIPMI gabung juga. Di HIPMI. Di HIPMI apa? Provinsi? Di provinsi sekarang. Sebelumnya kota. Sebelumnya kota. Pernah juga jadi ketua? Belum, tidak. Mencalonkan begitu? Tidak. Hah? Tidak. Kalau rencana ada mau mencalonkan jadi ketua tidak? Tidak. Rencana saya mau lepas semua ketua aku ini oke. Karena? Sudah saya mau fokus. Saya mau fokus yang pertama usaha, yang kedua saya berpolitik saja. Ah, Saya itu mau yang- fokus di partai politik. Kayak yang kita bicarakan itu dan. Iya, jangan dulu ke situ. Tidak itu kan. Rama demo gale nih, demo banting sendiri nih. Jangan dulu kita usahakan bagaimana caranya, jangan dulu ke situ. Nah, itu kan itu ketua toh, berarti di organisasi itu sistem pemilihannya itu demokratis begitu atau langsung karena toakannya ini saya pilih kau juga jadi anunya Gilang. Tidak. Atau ada coblos-coblos Iya, juga. Kalau Oke. kita orang itu terbuka sebenarnya. Jadi kalau di Sapma itu lebih ke musyawarah mufakat. Jadi Oke. selesai di belakang duluan. Tapi selesai di belakang duluan itu karena berdasarkan banyak penilaian lah. Siapa yang mau dipilih untuk memimpin, kita lihat juga apa yang sudah berapa lama dia di dalam organisasi ini, loyal atau tidak, toh seperti itu. Kurang lebih begitulah. Yang tentukan berarti toaka-toaka dia Tidak, yang bukan. melihat atau Dari kalau misalnya di cabang Kota Palu yang saya sekarang urus ini toh, di kepengurusanku itu kan ada komisariat UIN, komisariat UNTAD, ada komisariat STIE sama komisariat STIA. Nah, mereka itu yang pemilih suara, kampus-kampus inilah yang memilih. Nah, itu yang dimusyawarahkan, kamu orang pilih siapa supaya tidak terjadi perpecahan di dalam organisasi. Nah itu dia, kenapa bisa Komiu yang dipilih jadi ketua yang saya sudah 3 bulan terakhir ini baku tahu itu. Bagaimana Mungkin beda mungkin beda Tidak, karena ya ketika bangun baku- komunikasi dengan teman-teman. Saya berkomunikasi dengan teman-teman kampus, UNTAD, UIN, STIA, STIE. Sebenarnya banyak, ada sekolah-sekolah juga kemarin, termasuk ini yang depan Barber Menes. Iya. SMEA ini, SMK 2. Saya sudah bangun komunikasi dulu, cuma karena COVID tidak, Oke. ya jadi agak terhenti. Dia punya inilah konsolidasi lah kurang lebih Siap. begitu. Oh berarti tetap dia ada pemilihan secara tidak langsung, cuman tidak dengan sistem coblos-coblos begitu Iya. Oh sama, yang bikin penasaran apa orang yang dia punya hati mbak pilih Komiu ini Makanya saya bilang kau ikutlah saya dulu kan. Tapi Komiu ini gabung di HIPMI, saya rasa memang pantas karena Komiu punya usaha di digital, oke, aman. Nah, kalau saya kira-kira bisa tidak gabung itu di situ juga. Oh bisa sekali. Usaha barber Yang namanya orang punya usaha, cuma kaku begini leher bercerita ini. tidak. Daripada kosong tiada taman baca iya, tambah betul gunting. sih. Bagus tidak ini? Bagus Nanti sekali. kami lihat hasilnya nih, Jay. Raja Pokoknya setelah ini saya yakin ada sponsor. mau ke Jakarta besok ini. Dia Baru? bilang, dia di belakang layar ini sebenarnya mau dibilangkan orang. Sini saya kasih tahu kau. Dia bilang, seandainya ini gagal, dia mau bahas story di tempat barber lain mau bakal sebaya. Dia bilang, jangan gunting di situ. Ini bahaya. Dia punya masa, hati-hati Pernah sekali. Sabah bilang begitu, Pernah, jangan ada. bergunting di situ. Saya bilang, Sabah perbaiki ulang. Bukan saya bilang tidak pernah bergunting di sini. Buat teman-teman mau bergunting di sini ada PS5 batu. Itu Ada intinya. itu. Cuman ada Tidak bosan orang, top. Yang terbaik memang kalau juara nasional begini, walaupun naga-naga. Iya. Tapi Sapma itu dia kayak saya pikir saya ini banyak kosong kurang. Saya pikir dulu Sapma itu dia harus gabung di partai. Tidak. Sapma ini atau di bawahnya itu dari partai. Tidak. Dulu orang bilang Sapma ini memang pemuda Pancasila lah ya. Pemuda Pancasila.
ininya. Dia itu dianggap bagian daripada Partai Golkar dulu. Iyo. Tapi kan tidak, dia berdiri sendiri. Nah, itu lagi kalau misalnya toh mau jadi kader partai, syaratnya bagaimana? Kalau gabung di Sapma tadi tidak perlu dia ormik di Paneki. Perlu dong. Tetap dia begitu. Iya, masuk dulu. Pindah-pindah relaksa dari mulut ke mulut. Oh tidak, bukan yang begitu, bukan. Yang begitu, yang dia ini kaderisasinya saya bilang tadi semi militer. Yang latih itu adalah tentara yang kaderisasi. Jadi tapi pemahaman ideologi, aturan-aturan organisasi itu yang kasih materi tetap dari kita, tapi tidak ada yang kita kayak pelonco itu kayak di kampus itu baku tumbuh kasih minum kayak dikasih baku gosok baru dulu itu kayak begitu, tapi sekarang kayaknya sudah ada itu di kampus-kampus. Tapi Komio ini kalau dibilang di Sapma, di Lasem, dulu kan Komio gabung di mana juga yang kayak semi tentara yang apa namanya? Kaderisasi, latihan kader utama itu. Oh itu di Rindam Jaya. Rindam Jaya. Wis. Itu dilatih memang sama tentara. Pantas beberapa hari yang lalu video Komio viral, kayak ada Komio takut gas air mata. Kayak ada pokoknya di tengah-tengah Pak. Jangan kau ukur saya dengan yang seperti ini. Saya telah dilatih di Rindam Jaya. Iya di Rindam Jaya tidak dilempar gas air mata juga. Di sana itu dididik baik, makan tertib, disiplin diatur, tata cara makan, tata cara ketemu orang, berbicara. Ada juga latihan fisiknya, tapi tidak juga yang dilempar gas air mata. Oke, siap. Ya, tapi dikasih bangun dengan ditembak dengan senjata itu betul. Betul. Tapi kan Komio ini banyak ketua, banyak organisasi. Bisa tidak? Apakah Komio ini punya dampak besar dan pengaruh tidak untuk yang kayak di grup misalnya Sapma sekarang, kamu itu awe, kalau jambanya sepeda, kalau bagunting di hoki. Bisa tidak punya power itu? Bisa sekali. Saya sudah pikirkan itu. Tenang saya kau. Yang penting tayang dulu ini, saya sebar linknya baru bagunting di sini orang. Suruh serahkan semua di sini. Katanya nanti kalau gabung di partai begitu kita diajar. Bahkan kalau mau gabung itu diajar. Karena saya sempat dapat tawaran toh kemarin. Cuman saya belum bisa. Partai apa itu? Gak usah dikasih tahu. Saya sempat ada tawaran yang kayak untuk pilkada kemarin, bagaimana Oki gabung begini. Saya pikir saya mau coba-coba le. Ini untuk masyarakat. Saya itu bagaimana caranya yang terbaik untuk masyarakat. Kalau cuma untuk coba-coba, untuk belajar, resikonya ini masyarakat banyak. Jadi saya mulai kalaupun saya mau maju, saya belajarnya dari jauh-jauh hari. Misalnya ada 5 tahun lagi ke depan atau 10 tahun lagi. Tapi saya harus gabungnya dari sekarang supaya saya tahu sudah matang saya. Saya ditawarkan kemarin, saya jawab apa? Jangankan mau gabung di partai, jadi seksi konsumsi saja. Naboa nasi saya bikin. Apalagi yang begini. Nah, sebagai Komio orang yang sudah lama di partai, bagaimana caranya gabung itu apa? Saya belum lama juga berpartai, Oki. 2000 Pilpres kemarin 2000 berapa? 19. Bukan, yang barusan ini 2024 kemarin ya. Iya. Masa baru gabung itu? Iya, saya baru saya gabungnya 2023. 2023. Tapi saya aktif itu 2024. Oke. Caranya masuk begitu bagaimana? Atau sembarang? Oh sudah saya tidak. Tidak, karena saya ini dari papaku dulu. Papaku orang ini juga orang politik. Orang politik. Aktivis juga dulu. Aktivis sama jadi saya lihat lah kurang lebih. Tak turun den anaknya, makanya anaknya biar gas air mata, water cannon. Tidak ada politik ya. dengan gas air mata. Sampai dengan kaos polos, kacamata riben, lingkar tangan Benzema, Komio jadi sorotan. Spot Pak. Baru teman-temanmu kasih tinggal, dorong sendiri turun di sana. Saya ada. Kau cuma bawa video call dan saya. Saya sebenarnya mau turun, cuma bajagaan aku. Mertuaku betulan, mertuaku pergi waktu itu, jadi saya bajagaan aku. Jadi begitu. Kembali ke politik tadi itu. Iya, bagaimana cara masuknya? Ya ada masuk saja mendaftar. Mendaftar? Iya. Baru tentukan hatimu kemana kau mau berlabuh di partainya. Iya kan, saya harus belajar apa? Ya harus kau pelajari dulu satu partai itu. Tapi ini untuk ukuran ini memang saya rasa di Komio akan kembali ulang deh. Di barber ini. Kita harus lihat dulu. Mudah-mudahan ya Allah. Jangan sampai ada story besok. Tidak ada sesuatu. Tidak sejati itu saja. Kan besok mau ke Jakarta. Ya, pagi. Besok ke Jakarta pagi jam 10. Urusan? Menemani saya punya ketua. Ketua partai.
saya itu apa orang yang bayar dengan saya ingat Le. Kayak Komio pernah belikan saya nasi padang. Pernah beli nasi padang 2 kali, itu yang sebenarnya dengan pizza 3 kali. Cuma saya tahu kenapa tak cancel. Kapan saya bilang pizza? Ada yang perjanjian yang ketiga. Yang mana? Yang main gaple Komio kalah ketiga di cancel. Tidak ada bicara apa-apa. Iya, sudah. Terima kasih banyak sudah waktunya di sini. Pak Ketua Sapmaku Kota Palu sudah meluangkan waktunya terbaik. Podcast kali ini mengalir dengan happy. Tidak ada canggung-canggung, komedinya padat, informasinya saja ditahu apa itu Sapma. Ternyata Sapma anak dari pemuda Pancasila. Sayapnya ada juga Sri Kandi toh. Sri Kandi. Ada Sri Kandi, Ada Sapma. ada badan pengusaha Yang pakai baret Pemuda itu tuh. Pancasila. Yang pakai baret. Oh tidak, itu Koti. Koti. Ini pemuda Pancasila ini ada juga dia punya. Baret. Dia punya bukan baret, dia punya badan pengusaha. Pengusaha yang kayak Imi begitu juga. Ya tapi di bawah naungannya pemuda Pancasila. Luar biasa. Selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Agak mengerikan ya podcast kali ini karena narasumbernya babale-bale, untung di sana. Nanti kita lihat ya. Terima kasih banyak sudah berkunjung di Hoki Barber. Mantap. Bagunting di sini.